Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Nini Pelet. Nini Pelet. Nini Pelet. PT Dankos Laboratoris Indonesia bekerja sama dengan Teater Sanggar Cerita dengan bangga mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Misteri Nini Pelet. Makhluk apa itu? Mengerikan sekali. Dia berubah menjadi makhluk api. Setiap makhluk setan atau jin memang bersumber dari api. Aku harus berhati-hati. Dengan cara apa kau akan mengusir makhluk itu? Apakah kau akan bertarung? Aku terpaksa, Nilam. Aku akan bertarung dengan caraku sendiri. Ayo, lawanlah aku, anak muda. Ayo. Aji Braja Musti. Iya. Min, ada suara orang tertawa. Menakutkan sekali. Lihat di atas pohon itu. Kuntilanak. Sundari, tidak. Dia terbang melayang-layang ke arah kita. Tidak. Jangan diapa-apakan kami. Misteri Nini Pelet. Kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Treasure. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib. Sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-14 ini didukung oleh Bambang Jiger sebagai Restu Singgi, Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Suryadin Tanjung sebagai Barongrong, dan Herman sebagai Mbah Kuncir. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Sebuah tabir terkuak lebar. Bentuknya melingkar berwarna-warni seperti pelangi. Tiba-tiba tubuh Restu Singgih bagaikan dihempaskan. Tubuh itu masuk ke lingkaran dan jatuh melayang-layang. Restu Singgih merasakan tubuhnya seperti dilepas dari angkasa yang sangat tinggi, hingga tubuh itu jatuh ke permukaan bumi. Di mana aku ini? Tubuhku terasa ringan sekali. Aku seperti tidak berpijak pada bumi. Aku merasa melayang-layang di angkasa. Tempat apa ini? Aku belum pernah melihatnya. Di mana Mbah Kuncir? Di mana dia? Mbah Kuncir!
Di mana kau, Mbah? Mbah Kuncir! Mbah Kuncir! Di mana kau? Kau sudah sampai, Tuan Restu. Tuan Restu sudah berada di alam kami, ya. Mbah Kuncir! Di mana kau? Aku tidak melihatmu. Aku hanya mendengar suaramu. Aku di sini tidak akan menampakkan diriku. Tapi Tuan Restu tidak perlu khawatir. Aku akan menunjukkan segala yang Tuan tidak tahu di alam ini. Aku merasakan berada di dunia lain yang belum pernah aku lihat sama sekali. Di sini, aku merasakan banyak keanehan pada diriku. Tubuhku terasa ringan sekali. Aku seperti tidak berpijak di atas bumi. Aku seperti melayang. Aku seperti hidup di dunia kayangan. Tentu saja Tuan Restu. Alamku ini tidak bisa dinikmati manusia. Tidak bisa dijamah dengan tangan manusia. Alam kami adalah alam gaib yang sulit dilihat secara nyata, Tuan Restu. Terima kasih atas keteranganmu. Sekarang tunjukkanlah di mana Nilam berada. Tunjukkanlah, Mbah. Dia berada di penjara istana siluman alam gaib. Istana siluman alam gaib? Iya. Di manakah letaknya istana itu? Tunjukkanlah aku. Tunjukkan. Baik. Kini berputarlah ke arah selatan. Dan jalanlah ke arah itu, tuanku. Aku akan menuruti perintahmu. Aku akan berputar. Bagus. Nah, teruslah kau melangkah. Jangan sekali-kali kau menengok ke arah belakangmu. Kenapa begitu? Jika kau menengok ke arah belakangmu, maka kau akan gagal sampai ke istana siluman alam gaib itu. Kau akan gagal, dan dalam sekejap kau akan kembali ke duniamu. Baiklah. Aku akan melaksanakan segala apa yang kau katakan. Restu Singgih kemudian melangkah penuh hati-hati. Jalanan yang dilaluinya penuh diselimuti asap tebal. Restu Singgih merasakan tubuhnya melayang seperti berjalan di atas awan tebal. Sebentar kemudian Restu Singgih di depan sebuah istana yang cukup megah, namun penuh diselimuti oleh asap tebal, dan istana itu begitu besar. Itukah istana siluman alam gaib? Megah, besar sekali. Pohon yang tumbuh di sini besar-besar. Aku seperti tidak ada apa-apanya. Diriku merasa kecil sekali. Aku seperti semut yang berjalan di atas bumi. Aku tidak melihat ada sosok makhluk di sini. Aku akan datang ke istana itu. Aku sudah berada di gerbang istana. Tapi aku tidak melihat ada penjaga di pintu gerbang istana. Aneh. Istana itu sepertinya tidak berpenghuni. Sepi sekali. Bagaimana aku bisa masuk ke dalam? Pintu gerbang istana itu tertutup. Pintunya besar sekali. Apakah aku harus melompati pintu gerbang itu? Tapi jeruji-jeruji besi pintu itu seperti bisa aku masuki. Iya, tubuhku rasanya bisa masuk melalui jeruji-jeruji besi pintu itu. Aku berhasil masuk. Tuan Restu, teruslah Tuan masuk ke dalam. Baik. Tolong kau tunjukkan di mana Nilam dipenjarakan. Jalanlah terus ke arah lorong samping istana. Tuan akan menemukan sebuah taman istana yang ada di belakang, Tuan. Baiklah. Restu Singgih mengendap-endap menuju lorong samping istana. Suasana tempat itu begitu sunyi dan lengang. Restu Singgih terus mempercepat langkahnya. Mendadak dia menghentikan langkahnya ketika melihat jauh di depannya sebuah taman istana yang indah. Di taman itu ada sebuah kolam. Dan di kolam itu, Restu Singgih melihat ada beberapa orang gadis tengah mandi sambil tertawa. Tetapi aneh, bentuk tubuh gadis-gadis itu besar melebihi ukuran manusia.
Manusiakah itu? Gadis-gadis itu besar sekali. Seperti tubuh raksasa. Kukira mereka bukan manusia. Mereka pasti makhluk sebangsa jin. Sayang wajah mereka tidak mengarah ke arahku. Aku akan melihat mereka lebih dekat. Nah, kukira di tempat ini akan aman. Mereka tidak akan melihatku. Mengerikan sekali. Restu Singgih melompat terkejut, dan ia menjadi takut ketika melihat dengan jelas wajah gadis-gadis itu. Wajah mereka menakutkan. Ada yang bermata satu, ada yang keningnya bertanduk satu. Telinga mereka rata-rata seperti telinga kelinci, lebar dan besar. Gigi mereka rata-rata mempunyai jaling, dan kuku-kuku tangan serta kaki mereka runcing-runcing. Mereka benar-benar bukan manusia. Mereka makhluk-makhluk sebangsa jin. Mereka makhluk-makhluk alam gaib. Mengerikan sekali mereka itu. Tentunya santapan mereka daging manusia. Gadis-gadis itu sudah selesai mandinya. Mereka semuanya menuju ke dalam istana. Tapi di mana Nilam dipenjarakan? Biar aku ikuti kemana gadis-gadis bangsa jin itu pergi. Tadi aku melihat mereka menuju ke dalam istana. Kembali Restu Singgih mengendap-endap masuk ke dalam istana dan memburu gadis-gadis makhluk alam gaib itu. Mendadak Restu Singgih menghentikan langkahnya dan cepat-cepat sembunyi di balik dinding. Dia melihat gadis-gadis makhluk alam gaib itu keluar dari dalam sebuah ruangan, dan mereka nampak sudah rapi-rapi. Mau kemana mereka? Sepertinya mereka akan menghidangkan seseorang. Hai, mereka menuju ke sebuah kamar. Kamar siapa itu? Oh, mereka semua masuk ke dalam kamar. Siapa yang ada di dalam kamar? Oh, gadis-gadis alam gaib itu sudah keluar lagi dari dalam kamar. Aku akan menunggu mereka sampai pergi. Selanjutnya, aku akan melihat siapa yang ada di dalam kamar itu. Nah, mereka semuanya sudah pergi. Sekarang aku akan melihat ke dalam kamar. Nah, aku sudah berada di depan kamar. Aku harus mengintai. Siapa sebenarnya yang ada di dalam kamar ini? Sepertinya ini kamar Raja Jin. Aku akan mengintainya ke dalam. Nilam. Nilam. Rupanya dia ada di dalam kamar ini. Nilam. Nilam. Bukalah pintu kamar ini. Aku datang, Nilam. Nilam. Restu. Aku takut. Aku takut sekali. Kau tidak apa-apa. Kau selamat. Tenanglah. Kunci pintu itu lagi. Kau tidak apa-apa? Sudahlah. Jangan menangis. Aku bahagia bisa bertemu denganmu kembali. Semula aku sangat berputus asa. Aku tidak tahu. Aku berada di mana sekarang ini. Rasanya aku berada di dunia yang lain. Di sini, aku diperlakukan seperti seorang ratu. Tapi, penghuni istana ini aneh sekali, Restu. Mereka semua menakutkan. Tubuh mereka tinggi besar seperti raksasa. Kau tahu, kita sedang berada di mana sekarang ini? Saat ini kita sedang berada di alam gaib. Alam sebangsa jin. Alam jin? Benar. Oh, jadi aku telah dibawa makhluk alam gaib itu ke alamnya ini. Lalu, bagaimana mungkin kau bisa datang ke alam jin ini? Tentunya tidak sembarang manusia bisa datang ke alam jin ini. Aku dibantu Mbah Kuncir. Cintaraanku.
Aku sangat mengkhawatirkan dirimu. Aku takut kau kenapa-napa. Restu, aku akan dijadikan istri makhluk alam gaib Barongrong itu. Aku takut. Bagaimana kita keluar dari alam jin ini? Kita harus bisa, Nilam. Mbah Kuncir akan membantu kita keluar dari alam jin ini. Hei, banyak sekali hidangan dan buah-buahan. Semua itu diperuntukkan untukku. Aku katakan tadi, aku di sini diperlakukan seperti seorang ratu istana. Karena aku akan dijadikan istri makhluk alam gaib itu. Aku takut, Restu. Rasanya aku tidak tahan melihat wujud-wujud makhluk itu. Mereka semua menakutkan sekali perwujudannya. Kukira kita jangan membuang waktu. Hayo, kita harus pergi dari tempat ini. Ketika Restu Singgi dan Nilam Cahya hendak bergegas pergi dari kamar itu, mendadak mereka mendengar suara langkah kaki yang menggetarkan seisi ruangan. Langkah kaki itu menuju ke kamar. Dia datang, Restu. Dia datang. Celaka. Bagaimana denganmu? Aku khawatir. Aku terpaksa harus bersembunyi di kolong ranjang itu. Awas, aku akan masuk ke kolong ranjang itu. Kenapa tidak kau santap seluruh hidangan itu? Hah? Jangan dekat aku. Jangan dekat aku. Kenapa? Kau takut? Bukankah kau calon istriku? Hah? Kembalikan aku ke duniaku. Aku tidak sudi menjadi istrimu. Aku bukan sebangsamu. Aku tidak mau menjadi istrimu. Kau tidak akan bisa menolak keinginanku. Kau harus menjadi istriku. Karena sejak lama aku ingin memperistri manusia. Kau adalah wanita yang cocok untuk jadi istriku. Kau sangat cantik jelita. Kau pantas jadi pendampingku untuk memimpin di istanaku ini. Kasihanilah aku. Kembalikan aku ke duniaku. Apakah kau tidak suka di istanaku ini? Bukankah pelayanan yang kau terima di sini cukup menyenangkan untukmu? Aku tidak suka dengan semua itu. Aku ingin kembali ke alamku. Kau tidak akan bisa kembali ke alammu. Kau harus jadi istriku. Barongrong atau makhluk alam gaib sebangsa jin itu tiba-tiba lenyap. Nilam Cahya kemudian cepat-cepat menyuruh Restu Singgi keluar dari kolong ranjang. Dia sudah pergi lagi. Ayo, kita pergi dari sini. Celaka. Ada penjaga di depan sana. Aneh. Padahal semula aku masuk ke istana siluman ini, aku tidak melihat ada penjaga. Istana ini seperti tidak berpenghuni. Lalu, bagaimana caranya kita bisa keluar dari sini, Restu? Tenanglah. Aku akan meminta bantuan Mbah Kuncir, jin peliharaanku. Restu Singgi berdiri tegap. Matanya terpejam sejenak. Sementara Nilam Cahya memperhatikan penuh keheranan. Dan saat berikutnya, Restu Singgi menghentakkan kaki kanannya 3 kali sambil mulutnya bergerak menyebut nama jin Mbah Kuncir. Mbah Kuncir. Jin Mbah Kuncir. Jin Mbah Kuncir. Tiba-tiba ada angin menderu-deru. Apa yang akan terjadi di tempat ini? Ada apa tuanku manggil hamba? Suara siapa itu, Restu? Suaranya besar, menakutkan sekali. Itulah jin peliharaanku. Namanya Mbah Kuncir. Tuanku membutuhkan bantuan hamba. Iya. Kami akan keluar dari istana ini.
Sepertinya tidak ada jalan untuk bisa keluar. Pintu keluar telah dijaga. Jangan khawatir, tuanku. Nah, duduklah kalian di tempat itu. Hamba akan membawa kalian keluar dari tempat ini. Restu Singgi dan Nilam Cahya kemudian duduk bersila. Tiba-tiba di hadapan mereka muncul gumpalan asap putih. Asap itu memutar menyelimuti tempat duduk mereka. Dan selanjutnya, tubuh Restu Singgi dan Nilam Cahya diangkat ke atas dengan gumpalan asap itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.